Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahma Reza Zahra, mahasiswi semester 5 Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Video ini adalah bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Hukum Internasional diampu oleh ibunda kami tercinta, Dr. Hajah Siti Aisyah, SPDSH MMMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam hubungan global, yaitu peran hukum internasional dalam hubungan antar negara. Di dunia yang semakin terhubung ini, hubungan antara negara-negara itu sangat dinamis dan juga kompleks. Tidak hanya melibatkan perdagangan atau diplomasi, tetapi juga menyangkut masalah keamanan, hak asasi manusia, lingkungan, dan banyak hal lain. Nah, untuk mengatur interaksi yang begitu beragam ini diperlukan sebuah kerangka hukum yang berlaku secara global yang kita kenal sebagai hukum internasional. Hukum internasional sendiri menjadi semacam bahasa yang memungkinkan negara-negara itu berkomunikasi dan juga bekerja sama. Ia memastikan bahwa tindakan antar negara dilakukan dengan aturan yang jelas dan juga adil, sehingga terciptalah hubungan yang damai dan juga teratur. Nah, melalui hukum internasional ini, konflik-konflik yang ada itu dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan. Perdagangan antara negara itu diatur dengan baik, dan hak asasi manusia itu dilindungi secara global. Namun, bagaimana sih sebenarnya hukum internasional itu bekerja, dan mengapa ia sangat penting dalam menjaga ketertiban dunia? Nah, mari kita jelajahi lebih dalam tentang peran penting dalam menjaga perdamaian dan juga kesejahteraan global. Hukum internasional itu mencakup berbagai aturan yang mengikat negara-negara dalam hubungan mereka antara satu dan juga yang lainnya. Ia memiliki beberapa sumber utama yang membentuk dasar hukumnya, di antaranya adalah perjanjian internasional. Ini adalah kesepakatan formal antara dua atau lebih negara yang menjadi landasan untuk berbagai isu penting, seperti perlindungan lingkungan dan juga hak asasi manusia. Nah, contoh perjanjian internasional yang terkenal adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita kenal dengan sebutan PBB, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga perdamaian dunia. Selain perjanjian, ada juga yang disebut kebiasaan internasional, yaitu praktik-praktik yang diikuti secara konsisten oleh negara-negara karena mereka merasa hal itu adalah kewajiban hukum. Misalnya, larangan penggunaan kekuatan militer tanpa alasan yang sah. Nah, negara-negara yang memahami bahwa jika aturan itu dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang merusak stabilitas internasional. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara universal, seperti keadilan dan kepastian hukum. Nah, prinsip-prinsip inilah yang memastikan bahwasanya hukum internasional itu tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melindungi nilai-nilai fundamental yang kita sama-sama junjung tinggi. Untuk menegakkan hukum internasional ini, kita memiliki berbagai organisasi internasional yang berperan penting, seperti PBB. Nah, PBB ini adalah salah satunya. Melalui Dewan Keamanan, Majelis Umum, dan juga organ-organ lain, PBB memiliki wewenang untuk menangani berbagai masalah yang menyangkut keamanan internasional, pembangunan ekonomi, dan juga hak asasi manusia. Misalnya, ketika terjadi konflik antar negara, nah, PBB ini seringkali menjadi mediator atau penyelesai sengketa melalui jalur diplomasi. Bahkan, PBB ini memiliki mahkamah internasional atau International Court of Justice yang menangani kasus-kasus antar negara, seperti sengketa perbatasan atau pelanggaran hukum. Keputusan yang diambil oleh ICJ ini bersifat mengikat, walaupun seringkali tantangannya adalah memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar harus diimplementasikan. Nah, gak kalah penting nih, hukum internasional itu melindungi hak asasi manusia. Banyak konvensi dan juga perjanjian internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap individu dimanapun mereka berada mendapatkan hak-hak dasar yang menjamin. Nah, lebih dari itu, ada juga pengadilan seperti Mahkamah Pidana Internasional yang bertugas mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, meskipun hukum internasional ini sangat penting, tidak berarti bahwa penerapannya selalu mulus.
Salah satu tantangan terbesarnya adalah kurangnya mekanisme penegakan yang efektif. Tidak ada satu entitas pun yang bisa bertindak sebagai polisi dunia untuk memaksa semua negara mematuhi hukum internasional. Nah, seringkali sanksi terhadap negara-negara yang melanggar hukum ini terbatas pada tekanan diplomatik ataupun ekonomi yang kadang tidak cukup kuat untuk mencegah pelanggaran yang lebih lanjut. Tapi teman-teman, meskipun demikian, hukum internasional ini tetap menjadi fondasi penting untuk menjaga tatanan global. Nah, perkembangannya akan terus diperlukan, terutama di era modern ini, di mana tantangan baru seperti keamanan cyber, perubahan iklim, dan juga teknologi persenjataan canggih itu semakin kompleks. Nah, negara-negara ini diharapkan bisa lebih memperkuat komitmen mereka untuk mendukung dan menegakkan hukum internasional yang adil. Kesimpulannya, peran hukum internasional dalam hubungan antar negara tidak bisa dipandang sebelah mata. Hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menjaga perdamaian, mempromosikan kerjasama, dan melindungi hak asasi manusia. Meski banyaknya tantangan yang dihadapi, hukum internasional ini akan terus berperan dalam memastikan dunia yang lebih aman dan juga adil bagi kita semua. Demikian penjelasan dari saya mengenai peran hukum internasional dalam hubungan antar negara. Semoga video ini memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada kita semua mengenai pentingnya kerangka hukum ini dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan global. Terima kasih telah menonton video ini dan ayo bergabung menjadi mahasiswa Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Terima kasih.